Masuk ada panggilan seperti itu. Nah, syukurlah. Terima kasih. Baik, Ibu Musra sudah ya, Bu Musra? Sudah, Ibu Rayu? Sudah, Pak. Oh sudah ya. Oh, iya. Berarti Bu Senawati kan diaktif audionya. Ibu Sena, ya, kira anggap tidak hadir ya kalau tidak ada respon. Admin dicatat ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, yang belum, siapa yang belum saya sapa untuk memperkenalkan diri? Sudah ya semuanya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin kita sama-sama menyatukan persepsi kita terhadap materi kita yang pertama di PPG ini. Ya, bahwa saya kita ada di PPG ini dalam kegiatan yang bersiklus ya sebanyak 9 langkah. Saya kira Anda sudah tahu itu, ya, Anda sudah tahu. Tapi saya mau share screen saja ya biar sama-sama kita fokus di materi kita. Ya. Nah, ini langsung saja ke sini ya bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan pembelajaran kita ada di kegiatan sebanyak 9 langkah. Dengan pokok-pokok materi adalah kita di langkah pertama itu ada identifikasi masalah. Ya, identifikasi masalah ini semata-mata kita lakukan berdasarkan pengalaman keseharian kita di sekolah kita masing-masingnya. Ya, lalu setelah itu kita akan mungkin sampai ke sini bersama dengan saya akan ada eksplorasi untuk mengidentifikasi penyebab dari masalah itu. Ya, lalu ada penentuan penyebab masalah, ya sampai kita eksplorasi lagi solusinya. Ya, eksplorasi kita fokus pada solusi yang kita tetapkan yang paling cocok sesuai dengan hasil analisa yang kita lakukan. Nah, dari solusi itu tentu kita menawarkan sebuah tindakan pembelajaran. Nah, tindakan pembelajaran ini sebagaimana sebuah mekanisme pembelajaran yang baik itu diawali dengan perencanaan. Oleh karena itu kita akan membuat rencana aksi pembelajaran yang berdasarkan solusi yang kita tawarkan tadi. Ya. Kemudian termasuk evaluasinya. Evaluasi dan asesmennya nanti kita lakukan di sini. Nah, untuk selanjutnya setelah semua kita persiapkan termasuk perangkat-perangkat pembelajaran kita siapkan ya di rencana aksi ini dan rencana evaluasi ini, maka apa yang Bapak Ibu rumuskan itu nanti akan diujikan secara komprehensif, ya baik menyangkut tentang landasan pedagogik maupun pengetahuan profesional kematematikaan kita yang kita mau ajarkan di berdasarkan rencana aksi ini. Jadi kita ujikan apakah Bapak Ibu itu bukan sekadar mengcopy paste, tapi benar-benar dipersiapkan gitu ya untuk dipraktekkan di dalam kegiatan PPL. Nah, nanti setelah lulus ujian komprehensif baru di PPL-kan. Nah, di PPL-kan ini PPL di sekolah masing-masing di langkah 8 dan rencana refleksinya juga di langkah 9. Jadi setiap langkah PPL itu tetap akan dievaluasi berdasarkan praktek-praktek yang baik yang Bapak Ibu terapkan, itu didiskusikan terus. Ya, itulah seluruh rangkaian kegiatan. Jadi tidak ada langkah ini yang tidak terputus. Jadi mulai dari identifikasi masalah yang kita samakan persepsi kita pada sore hari ini, sampai nanti kita mempraktekkan solusi yang ditawarkan berdasarkan ini. Jadi nanti itu di kegiatan PPL, itu kiranya masalah-masalah yang kita identifikasi itu sudah tuntas, sudah selesai, tidak ada lagi problem. Ya, dengan
suatu strategi pembelajaran yang kita tawarkan, yaitu dengan menggunakan landasan teori maupun pendapat dari para pakar atau teman sejawat itu dilakukan. Jadi tidak ada yang tidak tersinkronisasi dari semua materi pembelajaran kita ke depan, ya Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu disiapkan baik-baik, ya. Saya kira kalau ini saja sudah dilaksanakan, itu berarti bahwa dilaksanakan dengan baik, tidak ada tunggakan, tidak ada kelupaan. Insya Allah secara sistem pembelajaran di sini kita bisa lewati dan dengan lulus dengan baik. Nah, di akhir dari semua ini kan ada ujian pengetahuan kita UP. Itu juga menentukan. Tetapi saya kira kalau seluruh proses ini kita diskusikan, baik secara teoritis maupun secara pengalaman positif, insya Allah UP itu juga bisa kita lalui, karena apa yang biasa kita diskusikan itu juga lah yang biasa menjadi soal di dalam ujian pengetahuan kita. Ya, kita berharap mudah-mudahan semuanya di antara kita ini ya satu kali putaran sudah lulus semua, ya sudah bisa langsung merasakan sertifikasi guru ya dengan baik. Nah, jadi di pelaksanaan pembelajaran ini dalam pembelajaran itu ada dua kali siklus dari setiap langkah ini ya akan ada sampai 2 kali siklus kita lakukan. Nah, dengan alur ya seperti tadi lah, sama dengan siklus tadi ya. Jadi begitu ada ini identifikasi masalah, eksplorasi, angka 3, yang keempat angka 5, 6, 7, 8, 9. Ya, lalu ke pendalaman materi lagi, ke identifikasi masalah, lalu ini dan seterusnya. Jadi 2 kali siklus kita lalui. Ya, ini dalam rangka kita bisa menghasilkan guru profesional yang akan menjadi guru orientasi masa depan, tapi dilakukan dengan secara mandiri ya, mandiri karena Bapak Ibu kan statusnya adalah dalam jabatan itu ya sudah punya pengalaman lah mengajar yang baik, sudah pernah banyak mengikuti kegiatan baik di tingkat MGMP maupun di pelatihan daerah dan pelatihan nasional, itu sudah bisa dilakukan sehingga diharapkan bahwa setelah ini selesai maka kita akan melewati buka PPG ini dengan baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di materi saya bersama Ibu Nila hari ini itu di pendalaman materi ini kita akan mengkaji, jadi fokus perhatian kita itu di pendalaman materi awal ini dalam rangka nanti kita mengidentifikasi masalah, itu kita akan melakukan analisis materi yang berbasis masalah. Maksudnya itu berbasis masalah, strategi pembelajaran yang berbasis masalah. Ya, lalu kita fokus juga ke kompetensi minimum di setiap pembelajaran, yaitu apa? Kemampuan literasi dan numerasi. Dan diharapkan bahwa di setiap pembelajaran itu, dimanapun, bagaimanapun karakteristik peserta didik, itu sedapat mungkin memuat aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tidak boleh memandang misalnya tadi di Pulau 9 mengajar, Sinjai, lalu merasa, ini kan sekolah terpencil tuh, terluar, saya nggak usah pakai HOTS deh. Ya, jangan, kita harus tetap melibatkan unsur HOTS sebagai bagian dari pelatihan pada anak-anak untuk berpikir lebih tinggi sedikit, gitu ya. Jangan dipaksa untuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi, tetapi tetap diperkenalkan masalah HOTS di dalam pembelajaran kita. Ya kan? Nah, jadi intinya bahwa pembelajaran itu nanti yang kita bahas, yang akan didiskusikan, itu adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Tapi disajikan dengan literasi numerasi agar dapat terus ditingkatkan hingga mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah,
di dalam pembelajaran matematika kita. Nah, kira-kira di pendalaman materi kita awal ini, kita akan bekerja pada ini 3 ranah ini. Yang pertama kita akan mengidentifikasi masalah sehubungan dengan fokus pada ini ya, analisis materi berbasis masalah, literasi, dan HOTS. Ya. Nah, kita akan melakukan identifikasi masalah terhadap itu. Nah, identifikasi masalah ini bebas, bergantung karakteristik atau keadaan di sekolah dan di keadaan peserta didik masing-masing yang Bapak Ibu ajar. Jangan membrowsing di internet apa masalahnya SMP 6 Makassar padahal kita mengajar di Pulau 9. Jangan, tapi yang kita identifikasi adalah di sekolah kita. Ya, atau misalnya mungkin kita masih kesulitan menerapkan berbasis masalah. Kenapa? Bisa saja tinjauannya itu identifikasi masalahnya, fasilitas boleh, kemudian kemampuan dasar siswa yang lemah, ya kan begitu, sehingga tidak mampu berdiskusi. Kemudian kemandirian belajar siswa juga masih kurang. Ya, untuk diberi kesempatan belajar yang lebih besar, ya opportunity learning, dia tidak bisa kalau tidak didampingi guru misalnya gitu ya. Mau juga belajar mandiri di perpustakaan, tidak ada perpustakaan. Nah, dan sebagainya, termasuk keterlibatan orang tua. Nah, keterlibatan orang tua bisa saja menjadi akar penyebab rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi dari siswa itu. Nah, kita akan melakukan identifikasi masalah-masalah itu di sini, ya, toh. Nah, tapi yang kita lakukan di sini itu baru pada masalahnya apa? Kita belum penyebabnya. Kalau yang saya sebutkan tadi itu penyebabnya. Tapi masalahnya itu adalah rendahnya, lemahnya, kurangnya, ya toh, tidak maksimalnya, begitu. Rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi, rendahnya pemahaman literasi numerasi, ya toh. Kemudian apalagi ketidakmampuan siswa menerjemahkan matematika verbal ke dalam model matematika, ya gitu. Nah itu problem-problem. Nah nanti di langkah kedua baru kita eksplor apa sih penyebabnya. Terserah mau dieksplorasi ke sarana prasarana, mau dieksplorasi kepada kemampuan guru, mau dieksplorasi pada apa namanya eh, eh, kemampuan dasar siswa, kemudian keterlibatan orang tua di dalam proses pembelajaran anak. Nah itu bisa, ya bisa juga penyebabnya bagaimana literasi numerasi diberikan sementara gurunya tidak pernah mengikuti pelatihan misalnya apa ya itu pembelajaran literasi numerasi. Nah itu diidentifikasi aja. Jadi nanti ketika kita melakukan identifikasi dan eksplorasi itu di poin-poin saja dulu, di poin-poin. Nah sudah di poin-poin baru dinarasikan panjang lebar supaya mudah. Jadi Bapak dan Ibu, nah setelah itu baru kita di langkah ketiga akan menentukan penyebab masalah yang diberikan. Nah, kira-kira dalam langkah-langkah pembelajaran kita itu seperti ini. Jadi kita akan 2 hari melakukan proses identifikasi masalah, ya 2 hari, ya kemudian di langkah kedua kita ada 3 hari. Di langkah ketiga ada 1 hari penentuan penyebab masalah. Ya. Nah, kira-kira perhitungan menitnya kita belajar dapat dibaca. Saya kira sudah dijelaskan ini di dalam mekanisme TPG. Ya, untuk sejumlah STS-nya bahwa kegiatan pendalaman materi ini ada 5 STS. 5 STS itu 16 kali tatap muka hitungannya ya. Kali 50 itu maka ditempuh sejauh
sebanyak 4.000 menit. Kalau 4.000 menit dijadikan JP, satu JP itu 50 menit, maka kita ada 80 JP. Sehingga 80 JP itu kalau 7 hari, tapi tidak 7 hari sih rasanya, karena biasanya hari Minggu itu tidak kita belajar sih. Ya, tapi bisa dihitung kurang lebih 12 hari untuk pendalaman materi kita di sini. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, eh, di hari pertama dan kedua ini, termasuk nanti di siklus kedua, hari ke-28 dengan hari ke-29, nah, kita akan mengidentifikasi masalah. Nah, kira-kira deskripsinya begini ya, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tuh pasti deh ada masalah yang ditemukan di sekolah, ada yang ditemukan ahli itu kesehariannya. Kira-kira cakupannya itu menyangkut lingkungan sosial emosional belajarnya siswa, bahwa siswa itu tidak betah, tidak ada minat untuk belajar matematika. Kesiapan belajar rendah. Kan biasa begitu ya. Ya Bapak Ibu, contoh kasusnya macam-macam. Contoh kasusnya misalnya kalau diberi tugas tidak pernah dikerjakan, diberi tugas di rumah tidak pernah dikerjakan. Diminta untuk berpartisipasi, mempresentasikan atau menjawab pertanyaan, lemah sekali. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah ya dari faktor lingkungan sosial emosional anak-anak ada apa gitu ya. Ya itu bisa jadi ya karena pertama kemandirian belajar yang rendah, kemudian keberanian siswa juga masih lemah, ya, gitu ya. Ada unsur ketakutan menjawab salah, ya. Termasuk pemberian umpan balik, ya pemberian umpan balik ini tidak begitu bermakna bagi siswa. Guru juga jarang sekali memberikan umpan balik. Ya, kan? Bisa juga faktor metode pembelajaran. Ya, kan? Metodenya kurang menarik, kurang melibatkan siswa secara penuh. Ya, tidak ada motivasi. Nah, kayak begitu ya. Karena siswa tidak mengetahui apa sih manfaat belajar matematika. Ya, loh, untuk apa belajar matematika? Ya, tidak ada dorongan. Di samping itu, untuk membuat matematika itu menarik, itu tidak ada dorongannya. Ya, mungkin misalnya haruskah diiming-imingi hadiah baru mau belajar matematika sebagai bentuk motivasi eksternal? Jika itu dianggap perlu, ya silakan. Ya, yang penting bahwa kita mau meningkatkan motivasi belajar matematika peserta didik. Ya banyak ini ya, jadi termasuk masalah HOTS yang tadi sudah saya jelaskan, literasi, numerasi. Nah, miskonsepsi. Tahu nggak ya miskonsepsi, pemahaman yang salah. Beda sama tidak tahu. Kalau tidak tahu itu bukan miskonsepsi, tapi memang tidak tahu. Kalau miskonsepsi ada Gina jawab, tapi salah. Nah, itu miskonsepsi ya. Nah. Kemudian pemanfaatan teknologi, itu bisa menjadi masalah identifikasi ya. Anak-anak gaptek, gurunya juga gaptek misalnya. Kemudian tidak ada jaringan internet di sekolah. Ya. Kemudian ya belum ada laboratorium komputer. Memang matematika butuh komputer. Ya butuh bagi yang memang tahu. Kalau tidak tahu ya aku mengatakan tidak butuh karena yang dia tahu pembelajaran matematika itu pakai spidol papan tulis. Nah, dia ya jadi bisa jadi ke teknologi. Bisa juga asesmennya. Asesmennya baik sumatif maupun formatif. Ya, guru tidak menempatkan asesmen ini dengan baik, tidak menerapkan dengan baik. Ya, bisa aja. Lalu interaksi, interaksi dengan orang tua. Wih, nah saya kira ini jarang sekali guru melibatkan partisipasi orang tua dalam pembelajaran sebagai bentuk monitoring dari orang tua di rumah. Nah, ini bisa menjadi masalah. Lalu guru tidak menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif.
Ya, tapi masih tradisional, masih ceramah, gitu ya. Latihan yang banyak, sistem catat, mencatat buku. Ya, padahal matematika itu butuh diskusi dan penjelasan. Serta masalah-masalah lainnya bisa diidentifikasi. Pokoknya sehari-hari ya. Bapak Ibu ceritakanlah masalahnya sehari-hari. Ya, di sini dengan cakupan contoh-contoh seperti tadi, diungkap saja masalahnya apa ya sebanyak-banyaknya. Nah, nanti di langkah hari ketiga dan kelima, kita akan eksplorasi penyebabnya. Nah, eksplorasi penyebabnya, eh, yaitu apa sebabnya terjadi begitu? Apa sebabnya kemampuan dasar matematikanya anak-anak lemah? Apa itu? Misalnya di SMP belum bisa menjumlah-jumlah bilangan bulat. Nah, kayak gitu. Belum bisa menjumlah bilangan negatif dengan bilangan positif. Apa sebabnya? Sebabnya karena eh, intelijensinya anak memang rendah. Kayak gitu ya, boleh. Silakan, dia explore saja sebanyak mungkin. Karena anak-anak tidak memiliki fasilitas belajar yang baik di rumah. Karena anak-anak itu eh, kurang waktunya untuk mengulangi pelajaran matematika di rumah sejak SD. Sehingga sampai di SMP tidak bisa, masih lemah matematikanya. Jangankan eh, ini toh biasa menjumlah pecahan, menjumlah bilangan bulat saja belum. Padahal ini sudah SMP kelas 9. Nah, ini perlu dicari apa penyebabnya semua itu. Nah, untuk itu, dalam mencari penyebab-penyebab itu, Bapak dan Ibu semua harus melakukan kajian literatur, membaca buku referensi, membaca artikel dalam jurnal. Itu dalam artikel dalam jurnal, cari itu. Caranya di browsing ya, misalnya literasi numerasi rendah. Mau cari artikel yang sesuai, dicari itu. Nah, kajian literaturnya ya. Jadi kajian literaturnya ini dapat dieksplorasi dari buku referensi dan artikel. Selain itu tidak boleh. Apa itu? Misalnya cuplikan-cuplikan stok yang biasa sama kita aja dalam tim teaching boleh. Lalu wawancara pakar. Ya, wawancara pakar. Pakar itu boleh dari dosen, boleh. Misalnya Dr. Priani menganggap Pak Soekarno itu pakar, ya silakan ditelepon Pak Soekarno nanti diwawancarai. Bagaimana penyebab dari eh, masalah yang diidentifikasi. Nah, nggak usah takut, nggak usah ragu salah benarnya. Toh nanti kita akan diskusi bersama dengan Ibu Nila dan bersama dengan saya. Ya, oke. Nah, nanti di langkah 6 penentuan penyebab masalah ini baru dilokalisasi ya, dilokalisasi. Nanti dijelaskan lagi nih ya, mungkin di pertemuan berikutnya. Ketika kita setelah mengeksplorasi tadi melalui wawancara, baru kita persempit ya di mana dalam rangka penentuan penyebab masalah
kita sudah konsultasi dengan dosen instruktur, guru pamong. Nah, lalu kita melakukan penyempitan, yaitu yang mana penyebab masalah yang paling relevan. Ya, karena sekian banyak sudah kita eksplorasi, nah kita persempit. Nah, nanti tapi tentu disertai dengan alasan hasil analisis terhadap penentuan penyebab itu tuh ada alasannya. Mengapa itu yang paling relevan? Ya, toh? Ya, supaya apa? Supaya nanti kita bisa menentukan solusinya. Jangan-jangan nanti solusinya susah didapat. Nah, jadi kita harus juga berpikir ke depan tentang solusi yang ditawarkan. Nah, untuk itu kewajiban Anda semua itu menentukan dua masalah saja, dua masalah. Serta akar penyebabnya yang paling sesuai dengan tugas keseharian kita masing-masing. Nah, dua ya, menurut modul ini di kategori ini kita hanya menentukan dua masalah. Menurut modul ini ya, ya. Nanti kalau ada perubahan, nanti admin yang akan menyampaikan. Nah, Bapak dan Ibu, nah kira-kira di kegiatan ini nanti di hari pertama kita itu hari ini saya dengan Ibu Nila kan ada di sini toh sudah orientasi, sudah tadi perkenalan, overview, persepsi terhadap pembelajaran kita. Nah nanti malam Bapak Ibu sudah menulis melakukan analisis terkait identifikasi masalah pedagogik, literasi dan numerasi. Ya toh? Diidentifikasi dua masalah. Nah, lalu kita akan bisa berkonsultasi tanya jawab di LMS. Itu jika ada persoalan-persoalan silakan tulis di forum diskusi di LMS ya untuk menganalisis masalah yang kita identifikasi. Ya toh? Apakah rumusannya sudah oke atau tidak, nanti teman-teman lain bisa menanggapi. Nanti apa yang sudah kita identifikasi ya kita akan diskusikan di sini juga di ruang Zoom besok. Ya. Jadi besok kita akan diskusikan apa yang Bapak dan Ibu sudah tuliskan. Nanti format identifikasi masalah ini kan ada di LK. Bapak Ibu tinggal tulis di situ ya, sebanyak-banyaknya. Tapi dua masalah saja, dua tapi masalah-masalahnya itu kan bisa didiskusikan panjang lebar. Dan jangan ragu, masalah itu juga tidak misalnya dibatasi. Oh, tidak boleh kalau siswanya berkebutuhan khusus. Nah, justru ini masalah. Bapak tahu ada di kelasnya Bapak Ibu, ada anak berkebutuhan khusus yang dititip. Misalnya dititip satu anak autis, ya, satu anak misalnya terbatas penglihatannya, tunanetra, tunarungu. Nah, itu kan bisa diskusikan sebagai satu problem. Ya, bagaimana cara mengatasinya, nanti kita diskusi bersama. Termasuk pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan apa yang dipakai saat ini untuk kurikulum merdeka. Bagaimana cara mendesain pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda itu. Yang mana yang termasuk kebutuhan peserta didik itu sebenarnya yang paling krusial untuk dijadikan dasar terselenggaranya pembelajaran berdiferensiasi. Silakan Bapak Ibu tulis di situ ini malam gitu nanti ya berdasarkan LK 1.1 kalau tidak salah ya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ke dalam hari-hari kedua. Hari kedua itu apakah aktivitas-aktivitas apa masalah-masalah yang kita identifikasi itu ada kaitannya dengan relasi terhadap hubungan siswa dengan orang tua,
ataukah model-model pembelajaran inovatif, ataukah terhadap pembelajaran literasi numerasi, ataukah material yang ditingkatkan, ataukah miskonsepsi atau hoax, terserah. Termasuk pemanfaatan teknologi dan inovasi di dalam pembelajaran. Nah, ini adalah LK tempat kita bekerja, LK 1.1, identifikasi masalah. Ini, ya, Bapak dan Ibu, silakan lakukan di sini ya, jenis permasalahan. Silakan dituliskan kolom ini. Apa saja yang sudah saya singgung tadi ya, silakan dituliskan di sini, di LK 1.1. Ya, ini penjelasannya apa saja. Kemudian ya, ini jenis permasalahan ini kan sudah diidentifikasi di sini. Lalu kita di kolom kedua, kolom ketiga ini 1, 2, 3, kolom ketiga masalah yang identifikasi. Bapak Ibu menuliskan persoalan atau masalah yang terkait yang sudah Anda tulis dalam jenis permasalahan di sebelah yang ditemukan di kelas selama pembelajaran. Jadi kalau masalah pedagogik, literasi, numerasi, masalahnya apa? Di poin-poin saja di sini ya. Poin-poin. Kemudian yang kedua, kesulitan belajar, siswa berkebutuhan khusus dan pembelajaran diferensiasi, apa saja di sini, relasi hubungan dengan orang tua, apa saja di sini, ya kita tuliskan masalah yang diidentifikasi. Nah, kemudian analisis identifikasi, tuliskan alasannya yang mendasari masalah ini, misalnya masalah pedagogik, kemandirian belajar. Alasannya apa? Ini merupakan masalah. Alasannya karena ya kalau kemandirian belajarnya siswa itu rendah, itu akan mempengaruhi kemampuan siswa memecahkan masalah literasi dan numerasi. Dan itu siswa tidak bisa secara mandiri berpartisipasi aktif dalam setiap strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Nah, itu alasannya ya. Ya. Nah, kemudian siswa berkebutuhan khusus. Itu identifikasi masalahnya apa, analisisnya apa. Pokoknya analisis ini hanya mengungkap alasan terhadap masalah yang diidentifikasi. Kalau ini jenis permasalahan sudah ada isinya di dalam LK ya. Nah, yang ini tinggal Ibu kembangkan. Nah, gitu ya. Nah, analisis, identifikasi masalah ini contohnya. Jadi di poin-poin. Ya. Nah, tadi ada tadi penekanan bahwa kita di kategori 3, kategori berapa nih? Kategori 1 ya. Kita hanya ada dua jenis permasalahan yang diidentifikasi. Ya, ini 1 dan 2. Pedagogik dan kesulitan siswa berkebutuhan khusus. Ya, termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Tapi di sini sudah masuk tentang kesulitan memahami materi apa, kesulitan terhadap kemampuan dasar, ya, termasuk kemampuan membaca mungkin, atau masih lemah, itu ada di sini. Karena itu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, lalu di sini dideskripsikan apa kira-kira deskripsinya, alasannya, di poin-poin saja sebanyak mungkin di sini ya. Ya nanti kita diskusikan besok ya tentang kelayakan dan kelogisan dari identifikasi masalah ini. Sini ya. Nah, kira-kira kalau kami menilai Bapak dan Ibu, kira-kira rubriknya seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu kalau tidak mengerjakan LK-nya ya 0 gitu ya. Dan ini rubriknya kira-kira usahakan nanti
ini 5 poinnya, Anda menguraikan lebih dari 4 identifikasi masalah. Nah, jadi di sini sebanyak mungkin, kalau mungkin dapat 5 gitu ya. Jangan cuma satu, kalau satu nanti poinnya hanya di sini atau di sini. Ya, itu pun 2 dia tulis, 1 tidak sesuai. Nah, itu ya. Nah, jadi tidak usah khawatir, kita kerjakan ini, kita sudah punya pengalaman untuk ini. Ya, toh? Nah, ini kita bukan ada di sini. Nah, oke. Nanti di hari ketiga setelah besok, hari ketiga, hari kedua, nah kita diskusikan lagi ini apa yang kita mau lakukan lagi di langkah kedua. Nah, saya kira itulah yang akan kita akan diskusikan, kerjakan mulai malam ini. Besok kita ketemu, langsung diskusi presentasi dari LK 1.1 dan 2 permasalahan. Ya. Dan inilah yang kita eksplorasi sebanyak mungkin di sini. Oke. Saya kira itu Bapak dan Ibu pengantar. Ya, silakan nanti kita diskusikan bersama. Oke, kalau ada hal-hal yang belum jelas, boleh ditanyakan. Saya stop screen ya. Ya. Boleh kalau ada hal-hal yang ditanyakan, kesulitan apa yang belum dipahami, sebelum kita bekerja secara mandiri, nanti malam. Besok kita ketemu lagi di Zoom, sudah bisa presentasi. Pokoknya. Bisa bertanya, Pak? Iya, silakan Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu, Pak Jawa. Oh ya, silakan Kak. Saya angkat tangan. Silakan. Oke, saya dulu, izin dulu, Pak. Terima kasih, Pak, kesempatannya. Ini ada yang saya tanyakan. Saya tadi lihat di slide halaman 24, di situ ada 2 jenis permasalahan yang ditampilkan. Halo? Ya. Di slide 24, Pak, ada 2 jenis permasalahan yang ditampilkan. Apakah itu saja yang dikembangkan identifikasi masalahnya atau sampai 6 jenis permasalahan? Untuk sebentar ditugaskan, Pak. Kan sebentar ada tugas. Sebenarnya sampai 6 permasalahan atau 2 saja, Pak, yang kita kembangkan jenis permasalahannya. Baik. Kalau berdasar modul 2, tapi tadi malam yang mau persepsi, mungkin menilai itu sampai terakhir Pak sama Pak Dr. Rami ya. Saya tertidur itu tadi malam. Memang 2 atau Budila ya? Iya, 2 Pak, di surat 24 halaman saya lihat 2, cuma di LK itu ada 6 poin. Ada 6 poin. Ya, sebenarnya yang kita ikuti yang mana 2 saja atau sampai 6 poin itu, Pak? Ya. Mana Budila tadi malam nanti didiskusikan tadi malam. Cuma saya tertidur tadi malam itu bilang. Ya, hanya kategori berapa kategori 1 masalah dan ya Pak Faisal juga sudah sampaikan malam kayaknya saya agak selentingan karena saya mengantuk sekali sampai orang sudah pada keluar di Zoom, saya tinggal sendirian di Zoom. Baik, 2 saja Pak Irwan. Itu template LK-nya itu sudah tertulis di situ. Jenis permasalahannya. Itu saya tidak disambung, Pak, ya. Itu tugasnya sebentar kan. Iya, siap, Pak. Ya, 2. Nanti di kategori 2 itu baru 6. Nanti siklusnya yang beda. Ini mungkin ada perubahan sedikit karena biasanya hanya 1 siklus.
Ini 2 siklus ya, setelah ujian komprehensif kembali ke siklus 1, kembali ke siklus itu ya, kembali ke identifikasi. Ya, ini agak berbeda dari biasanya. Nah, Oke, silakan Pak Jabal. ya, silakan Pak Jabal lagi. Iya, siap. Saya hanya menambahkan sedikit dari pembahasan Ya. tadi. Di analisis masalah, di situ kan satu bagian, satu sub ya, yang ingin dicari masalahnya. Artinya ketika misalnya ada analisis masalah yang lebih daripada itu di sekolah, dan sama misalnya salah satunya tadi yang dibuat Bapak, sama, tapi masih ada tambahannya, apa kita bisa menambah kemudian identifikasi di sekolah, tambahan yang lain. Kan tadi sampel, jangan sampai sama ya Pak. Ya. Karena saya lihat sisi pembahasan analisis identifikasi itu yang mirip-mirip. Iya. Kan yang kita bisa eksplorasi itu di kolom ketiga. Iya. Kolom ketiga, masalah yang diidentifikasi. Analisis identifikasi. Adapun jenis permasalahannya, kalau tidak salah di LK 1.1 itu sudah dituliskan. Saya share screen dulu. Ah, ya, ini kolom ini jenis permasalahan itu sudah ada di LK ini ya. Nomor 1 ini deskripsi pedagogik, literasi dan sudah tertulis. Nomor 2 juga. Yang kita eksplorasi sesuai dengan keadaan di sekolah ini, kalau pedagogik kita macam-macam. Ada kemandirian boleh. Dosen bisa lebih dari 1 ini Pak, bisa. Ya. Motivasi bisa. Berkaitan dengan pedagogi gitu ya. Bisa juga tentang sarana dan prasarana boleh masuk di sini ya, karena dibatasi 2 ini. Sarana prasarana boleh. Apa lagi? Kemampuan guru. Kemampuan guru di pedagogi sini ya. Kemampuan guru. Nah, kemampuan guru yang lemah. Kemampuan matematikanya lemah. Misalnya gitu ya. Ya, dia explore saja dulu. Nanti fokus di terakhir itu di penentuan solusi, nanti diarahkan ke penyebab di siswanya. Ya, ini di explore saja ini banyak nggak apa-apa. Nah, nanti penyebabnya, analisisnya, ya kalau kemandirian siswa itu apanya yang rendah di kemandirian, di motivasi bagaimana? Motivasi itu minatnya kah? Keinginannya untuk berprestasi kah? Ya, keinginannya untuk memahami materi yang dijelaskan guru bagaimana, gitu, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau masalah-masalah penguasaan materi itu masuk di kedua. Siswa kesulitan memahami materi apa, siswa kesulitan membaca, mungkin yang belum bisa membaca pada sudah kelas 8. Masuk di sini, Pak. Karena dia dalam rangka perancangan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, yang hal-hal yang begitu ya. Ya, siswa sudah kelas 8 tapi belum bisa menjumlah pecahan, kayak gitu kan. Ya, tapi itu masuk di sini kalau begitu deskripsinya. Nah, nanti di sini cukup dituliskan siswa kesulitan menjumlah pecahan. Siswa kesulitan memahami materi operasi pecahan. Nah, gitu. Nah, ini saja disambung tadi. Ya, di situ saja disambung. Oke. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Nah. Ya, mantap. Kalau sudah paham. Raise hand atau sudah? Atau sudah? Maaf Pak, saya. Oh ya, Nurul, Mas. Ya, tadi ada di kolom ketiga tentang masalah yang identifikasi itu sudah ada. Bolehkah kami menambahkan identifikasi masalah di situ, Pak? Yang kolom ketiga tadi itu ya, yang ada kemandirian ya. Iya Pak, ya betul. Boleh situ ya, boleh tambah situ, boleh tambah poin. Tapi nanti berarti lebih banyak lagi eksplorasi di kolom keempatnya toh. Oh iya. Ya, boleh. Buruk. Ya Pak, Pak mau tanya, itu LK-nya ada di LMS ya atau di mana? Ya, ada. Ada di LMS.
Tapi saya sampaikan memang sejak awal, kadang-kadang format yang tertulis di LMS itu berbeda dengan di modul. Kemarin diikuti yang di LMS, yang di LMS diikuti. Nah, karena itu tagihannya memang kan setelah kita diskusi begini, besok harus diunggah di LMS, toh, untuk kami kasih nilai. Begitu. Kalau berbeda nanti di LMS yang diikuti. Jadi, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. kapan terakhir pengumpulan LK-nya, Pak? Sebentar malam atau besok? Nanti malam dikerja. Besok didiskusikan. Kalau ada yang mau diperbaiki, perbaiki memang. Nah, malamnya besok malam, cium kami. Nah, lanjut lagi ke berikutnya. Begitu seterusnya kita ya. Nanti masuk LK 1.2 lagi. Di eksplorasi penyebab masalah. Nah, begitu. Malam ini sudah bisa menginput kerja LK Saiki yang masih terbaik kurang. Nah, kalau sudah fix, enggak di LMS. Mulai besok malam. Oke. Sudah, Bi? Jelas, Pak Nuryadi? Jelas, Pak. Ibu Dila masih di sekolah kah? Sudah pulang Pak, hujan deras tadi di Maros. Oke. Masih ada yang resen kayaknya tadi. Masih Kak Irwan masih resen Pak? Bukan, sudah ini Pak, tadi ini. Saya hapus. Oh, tarik. Tarik. Apa tadi itu? Tidak kedengar. Ya, kalau sudah jelas, apa? Langsung actionnya. Pokoknya. Sudah jelas. Ya, jangan ragu. Pak, mau tanya Pak, di LMS di sebelah mana saya sudah cari dan dapat. Pendalaman materi. Dan baru ada poin di bawah itu identifikasi masalah. Nanti itu ada diskusi, ada penjelasan. Cari di situ. Pokoknya setiap hari kita klik lah supaya tagihan tak terpenuhi semuanya. Jangan cuma satu. Di siklus 1 Pak ya? Ya, siklus 1. Oh iya. Saya juga belum buka, apakah belum dikasih akun sama admin. Oh iya. Ya. Oke, kalau sudah ada, kita istirahat. Masih Sedikit pertanyaan dulu Pak. Ya, gitu sih Pak. Bertanya Pak. Apa tadi itu? Apa saya? Ya. Bisa bertanya Pak sedikit? Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya diberikan. Begini Pak, setelah saya menyimak sedikit materi di pendalaman materi ini, ada 3 langkah yang harus ditempuh di sini Pak. Mulai dari identifikasi awal, eksplorasi penyebab masalah, dan penentuan penyebab masalah. Apakah dalam mengambil suatu masalah nanti kita harus melibatkan ketiga langkah ini, Pak? Bertahap sesuai dengan hari-hari atau ya hari ini masih langkah 1 sampai besok. Ya, kayaknya hari pertama dan hari kedua itu identifikasi masalah. Nah, nanti di hari ketiga sudah pindah LK. Lain lagi, nih. Jadi ikuti lagi saja. Tidak langsung dikerja semuanya semua langkah toh, tapi sesuai dengan jadwalnya. Bisa khawatir. Semua arahan dari kita semua. Pokoknya hari itu saja. Ya, saya tadi hanya menjelaskan secara keseluruhan supaya kita sadar betul bahwa seluruh langkah yang kita ikuti itu berkesinambungan. Tidak ada tidak saling terpisah, tapi sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Dulunya lah sampai langkah 9. Ya.
Nah, gitu deh. Nah, jadi mulai malam ini tuh begitu nah. Biasa itu kadang-kadang banyak sekali LK-nya panjang, lebar. Jadi minta izin memang pakai sama istri Pak. Bilang, nah kalau malam itu begadang kau itu banyak kerja karena besok mau diskusi presentasi di Zoom. Begitu pula ibu bilang memang maki. Pokoknya sebelum salat isya kasih siapkan memang kopi. Bikin minum kopi 1 termos supaya tidak minta-minta terus. Karena mau bikin LK. Ya begitu. Ada juga hari libur, hari Minggu untuk anak-anak di bawah pergi Waterboom. Ya kan? Tapi Senin sampai Sabtu, nah biasa kita Zoom 2 jam, baru bikin LK, belum aktif di LMS, nah banyak itu. Nah, tapi santai tuh, kalau ada kesulitan, bikin memang pakai grup WA. Ya, waktu WA masih ada bikin ke grup WA. Kalau mau kasih masuk kayak juga, enggak apa-apa. Saya mengintip sama Ibu Nila, apa diskusi itu. Ya, oke. Nanti dikoordinir sama Ibu Amin untuk grup hanya toh. Ya, informasi-informasi penting itu ada disampaikan oleh admin. Oke, saya kira demikiannya. Jadi panjang-panjang. Ibu Nila ada yang mau disampaikan di akhir? Ya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain sudah jelas? Karena ada beberapa saya lihat ini wajahnya ibu-ibu masih belum kayaknya Masih bingung. masih bingung Ibu Wawode. Bagaimana Ibu Wawode? Barusan jalan tidak Iya, macet-macet. baru Pak saya lihat muncul ini Ibu Wawode. Baru muncul ini Bu Wawode. Dari Malang itu, dari Malang. Dari Buton. Dari Malang ke Sasa. Mudah-mudahan jelas ya Bu Wawode ya. Nanti kalau tidak jelas di chat temannya. Iya, insya Allah. Ya, betul. Jadi betul sekali sarannya Bapak dosen, Ibu Bapak harus punya sebuah grup supaya komunikasi LK-LK yang dikerja itu di situ didiskusikan. Jangan sampai Bapak Ibu ada temannya kasihan yang ketinggalan informasi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada teman yang sudah paham, didiskusikan di grup, kemudian dicek and recheck teman-temannya yang belum paham. Iya. Yang ada di sini dulu, jangan keluar dulu, sambil dulu nomor WA-nya untuk masuk di grup. Betul. Ambil pilihlah satu teman Bapak Ibu yang bisa menjadi ketua kelas di kelas 01 supaya beliau nanti yang sering-sering komunikasi dengan dosen, guru pamong dan admin begitu Bapak Ibu. Ya, mungkin Pak Irwan ya atau siapa ya? Irwan. Ya, yang masih muda, lincah, gesit. Masih muda ke Pak Irwan Kak? Masih muda saya. Baru 1 setel, Pak. Baru 1. Pak Jumarti wakil. Ya. Ada Kandaya dari Jamal. Ya. Silahkan Pak. Ini teman-temannya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu akan bekerja di sebentar malam di LK11. Biasanya insya Allah presentasi semua diusahakan bisa presentasi untuk LK 1.1. 1.1 saja yang dikerja Ibu Bapak ya, jangan LK 1.2 dulu. Ya, oke. Saya rasa tidak ada lagi mungkin Bapak Ibu ya yang mau ada Bapak Ibu. Ibu Sri Dawana, Ibu Senawati, ya. Udah jelas? Senyum-senyum. Sudah masuk di grup? Di grup 001. Tapi Ibu Nila Sari bertanya. Siap Ibu. Untuk presentasi besok itu kami presentasi misalkan dalam bentuk Word itu atau dalam bentuk PPT Ibu? Tapi maaf. Ya. Kalau mau diupload dalam bentuk Word, boleh langsung Word-nya saja yang dipresentasikan.
mau buat di PPT lebih bagus lagi. Tapi mana mudahnya lah Ibu ya. Kalau mudahnya dibikin di Word, ya di Word aja yang dipresentasikan gitu. Kan nanti akan diupload di LMS-nya, Ibu, Bapak. Kalau mau upload PPT juga boleh. Ya bisa semua gitu. Ya, makasih Bu. Teman-teman yang belum masuk di grup, coba angkat tangannya yang grup yang ini logonya. Oh iya. Ada 7 orang kayaknya deh. Sudah Pak. Ya, berapa orang Ki? Semua 27. Yang 30. Saya ada 7 orang yang belum gabung. Kira-kira yang coba angkat tangan yang belum gabung di grup ini, saya kasih masuk. 29 yang hadir di Zoom. Ada juga itu pasar. Baru 23 anggota. Iya, Pak Asir itu kayaknya Pak Luther itu Pak belum lihat namanya pertama Pak Luther terus berubah menjadi Pak Asir. Apa peserta PPG juga Pak? Belum perkenalan diri kayaknya juga tadi Pak Luther. Kayaknya jelas sekali jadi Pak Luther belum masuk kayaknya itu di grup. Masuk Pak Luther. Connection dia. Ya, Pak Luther itu nggak dengar suara di laptopnya. Dia nggak tahu pengaturannya. Pokoknya biasa-biasa Pak Luther cari tempat di mana jaringan bagus ya. Kalau perlu panjat di atas pohon Pak. Biasa begitu ya, biasa begitu. Yang terutama yang dari pulau-pulau di Selayar itu kasihan dia harus naik perahu pada jam 1. Kalau kita mau Zoom jam 4 sore, dia sudah harus naik perahu itu ke kota untuk mencari jaringan. Nah, ada juga yang panjat pohon, bikin rumah-rumah. Tidak dengar nih suaranya. Coba dicatat nomorku untuk dikasih masuk di grupnya supaya dijawab. Suaranya. Dengar Bu, Pak. Coba dicatat nomorku, japri saya untuk di. Dia masih dulu keluar dari WA ini kalau ini masih koordinasi toh. Ya, nanti diadakan Pak Irwan. Di bos mata di resen kenapa? Jam berapa besok kuliah Pak? Ini yang susah ditentukan kalau ditanya memang sekarang. Kita itu kadang-kadang sebentar ada panggilan apa begitu. Besok pagi dijawab oleh admin. Oh iya Pak, iya. Pagi dia. Mohon maaf nih karena kita juga kadang-kadang tiba-tiba ada panggilan apa begitu jadi. Saya kira mungkin Ibu Nila suka sekali kalau sore juga tuh supaya tugasnya jadi kepala sekolah sudah selesai baru masuk Zoom sore toh. Iya, iya. Biasanya sore-sore gitu ya, paling tidak itu jam 1, jam 2 paling tidak itu. Iya. Saya kira begitu nih Bapak Ibu. Belum Pak kita mandi sore Pak. Nah, sudah matrahim di masjid. Sudah baca tarhim. Nah, jadi kita akhiri sore hari ini. Selamat bekerja, selamat berdiskusi. Kalau masih mau koordinasi di Zoom, silakan. Saya dan Ibu Nila mau mundur diri. Ya, tetap semangat, menjaga kekompakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Pak. Ini yang ada di sini di Zoom sudah masuk di grup ya? Iya Pak. Masuk Pak, nggak masuk. Nomornya tadi Pak. Yang belum masuk coba ditulis nomorku supaya saya kasih masuk di grup 085. Yang belum masuk yang belum masuk ditulis. Kirim di chat Pak Irwan kirim di chat nomor HP-nya. Tidak bisa masuk karena tidak ada nomornya sama saya dan masuk di grup dia. Maksudnya nomornya Pak Irwan ketik di chat gitu.
nomornya Pak Irwan. Pak Irwan ketikkan di chat itu. Iya, Oh sudah iya 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 kedengar, iya. Pak. Oh iya iya. Oh, di sini Pak. Iya Nah, iya. Iya. diketik kalau ada yang tidak dengar, ada yang tidak bisa dengar suaranya Pak Irwan, diketik chat. Terus Pak Irwan nanti koordinasi ke admin, ada berapa temannya, ya? Saya Pak Irwan 01 supaya semua nanti bisa dimasukkan di grup. Sudah saya kirim. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu silakan copy nomornya Pak Irwan di chat. Buka kolom chat yang di bawah. Silakan copy nomornya Pak Irwan di save, lalu dijapri Pak Irwan. Oke, Bapak Ibu ya. Aman? Sudah Bu. Oke, saya mohon izin juga Izin boleh Bu ya. Ada masih saya, Pak. Yang belum gabung ini, yang belum gabung. Nah, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.